Nah, bagaimana dengan Kocun yang omsetnya 20 miliar? Nah, di video sebelumnya kita kan bahas tentang pedagang online yang disuratin oleh pajak ditagih pajak sebesar 35 juta. Yang selama ini buta pajak mungkin nggak pernah menghitung pajaknya, tiba-tiba ditagih 35 juta rupiah. Kaget dong. Nah, lalu ada yang bertanya di kolom komentar, bagaimana dengan Kocun yang omsetnya 20 miliar? Itu pajaknya seperti apa? Nah, video sebelumnya kan kita sudah bahas itu tarif final 0,5%. Karena kita anggap dia memakai tarif final atas omsetnya. Jadi omset langsung dikali omsetnya berapa full, penjualannya bukan profit ya, tapi omset langsung dikali final 0,5%. Nah, itu pajak yang harus disetor ke negara. Nah, bagaimana dengan Kocun yang omsetnya katanya profitnya hanya mengambil 1%? Berarti dari kalau 20 miliar berarti profit 1% berarti hanya sekitar 200 juta. Nah, nggak mungkin dong separuhnya harus diserahkan ke pajak, dapat 200 juta, 100 juta harus serahkan ke pajak. Saya rasa nggak mungkin, karena metodenya nggak seperti itu. Jadi ketika omsetnya sudah seperti itu, 20M itu satu malam doang ya, apalagi sebulan. Nah, itu saya pikir harusnya memakai tarif pasal 17. Ini sebelumnya sama Kocun saya mohon izin ya, kita tidak membahas pajak Anda, tidak membahas pajaknya Kocun, tapi hanya sekedar pengetahuan saja untuk teman-teman yang bertanya di kolom komentar. Itu menanyakan bagaimana dengan omset Kocun yang 20 miliar, itu pajaknya seperti apa. Nah, untuk tipe perpajakan itu ada tarif final dan tarif pasal 17 namanya. Kalau tarif final itu yang kita bahas sebelumnya kemarin, total omset langsung dikali 0,5%. Itulah disetor ke negara ya. Itu tarif final. Nah, kalau untuk Kocun ini yang 20 miliar saya rasa nggak mungkin pakai tarif final, karena nggak boleh ya, karena sudah melebihi dari 4,8 miliar. Jadi harus memakai tarif pasal 17. Saya rasa itu nggak merugikan ya, saya rasa ya, karena kalau pakai tarif pasal 17, karena metodenya begini. Sales, kita coba simulasi ya, salesnya 20 miliar, ini total sales 20 miliar, dikurangi dulu dengan HPP-nya, nilai pembelian produknya berapa, HPP-nya berapa, dari kemarin kan dijelaskan profitnya hanya ambil 1%, kata Kocun ya, berarti sekitar omset profitnya 200 juta. Nah, berarti HPP-nya atau pembelian produknya sekitar 18,8 miliar. 18 miliar 800 juta. Nah, itu HPP-nya. Dapatlah profit atau laba kotor sebesar 200 juta. Nah, 200 juta itu masih dikurangi lagi dengan administrasi expense atau biaya administrasi. Seperti mungkin ada sewa gedung atau mungkin bayar gaji. Di situ kita lihat ya ada karyawannya beberapa. Kita lihat di videonya ada hampir 10. Nah, itu ada gajinya semua kan. Itu buat ngurangin administrasi expense. Kurangi lagi mungkin bayar listrik, bayar internet. Nah, itu semua bisa menjadi pengurang. Jadi dari profit 200 juta tadi dikurangi dengan administrasi expense ya, gaji, sewa gedung, listrik dan lain sebagainya, dapatlah profit atau untung laba sebelum pajak. Nah, itulah yang dihitung untuk menghitung pajak ya dengan tarif pasal 17. Jadi semua udah dikurangin semuanya, dapatlah profit laba sebelum pajak. Nah, itulah yang dihitung untuk menghitung pajaknya dengan tarif pasal 17, yaitu 22% ya. Kalau udah lebih dari 50M bahkan itu ya 22% saklek. Nggak bisa dengan tarif lain, tapi kalau masih omsetnya di bawah 50M masih bisa pakai pasal 31E, yaitu 11% ya. 4,8M-nya, selebihnya ya harus tetap 22%. Nah, sekitar kalau tadi kita katakan profitnya 200 juta dikurangi biaya-biaya untuk gaji, bersewa gedung dan lain sebagainya, mungkin 180 juta, sisalah 20 juta. Nah, 20 juta itulah yang kita kalikan dengan 22%. Kita pakai tarif 22% ya. 20 juta dikali 22%. Itulah yang harus dibayar ke negara ya, PPh untuk pasal 29. Jadi menurut saya nggak ada ruginya, tapi kalau teman-teman bilangnya 0,5% tadi ya pasti rugi, karena Kocun hanya ngambil profit 1%. Berarti separuhnya harus setor ke negara semua. 200 juta, 100 juta setor ke negara. Yaitu ya rugi sih menurut saya. Tapi kalau dengan pakai tarif pasal 17 tadi, yang berarti profitnya hanya dapat profit bersih sebelum pajak 20 juta, terus dikali 22%, berarti kan sekitar hanya 2 jutaan sekian. Nah, 2 juta sekian untuk setor ke negara. Menurut saya fair sih, fair ya, karena udah dikurangi administrasi semuanya. Nah, itulah pajaknya ya harusnya ya. Jadi bukan 0,5% separuh profitnya Kocun untuk negara, itu bukan. Nah, ini sedikit sharing untuk teman-teman. Semoga bermanfaat. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau ada yang keliru dari saya, silakan
tambahkan di kolom komentar. Dan untuk Kocun, mohon maaf, saya cuma hanya share untuk pengetahuan aja, tidak mau menghitung pajak orang lain ya, bukan untuk menghitung pajak orang, ngapain sih ngurusin pajakan orang, bukan ya, tapi untuk pengetahuan aja. Thank you sebelumnya untuk Kocun dan lain teman-teman semua, semoga bermanfaat. Next video apa lagi ya?